Gengs, gabut gak sih? Gabut banget. Kita ngomongin apa lagi nih? Kita sudah habis semua topik. Kita bahas yang lain yuk. Ayo kita Kayak- cerita-cerita aja gak sih? Iya udah. Yuk kita mending kita cerita sejarah aja gak sih? Iya. Kalian tahu gak sih itu yang kata pertempuran setelah proklamasi dibacakan? Tahu kan itu banyak banget kan pertempurannya? Oh Iya. iya, benar-benar. Salah satunya itu pertempuran Ambarawa. Kalian tahu kan? Tahu. Tapi kalian tahu nggak sih awal mulanya kenapa itu jadi pertempuran? Aduh, nggak tahu nih gimana sih ceritanya. Baru tahu sedikit. Iya, jadi tuh pertama-tama itu tuh sekutu tuh datang gengs ke Semarang. Iya. Pada tanggal 20 Oktober 1945 kalau nggak salah ya, itu yang gue baca. Nah terus itu tuh sekutu itu datang ke Semarang, itu tuh diberi tugas gitu sama pemerintah Indonesia ya, buat dikasih kewenangan gitu, buat mengurus tawanan di Ambarawa gitu. Nah terus di situ ternyata Inggrisnya itu tuh nggak tiba-tiba datang ke Semarang, tapi itu ada campur tangan Nica. Wah, ya ampun. Oh my god. Iya, gitu. Rakyat yang tahu itu langsung kayak nggak terima dong, ya kan? Iya. Jadi itu melawan sekutu dong. Nah, terus singkat cerita itu tuh Pak Soekarno datang sama pemimpin Inggris itu, gue lupa namanya, pokoknya itu dia brigidil gitu. Kalian bisa searching aja ya. Iya. Ya, nah itu tuh dia bikin kesepakatan. Pokoknya gue lupa isi kesepakatannya apa. Buat terus singkat cerita lagi, ternyata udah dibikin kesepakatan gitu, sekutu tuh melanggar. Ya ampun, parah banget sih. Kok dilanggar? Ya nggak tahu ya, gue pikiran dia kenapa ngelanggar gitu. Mungkin karena masih pengen merebut, biasalah pengen merebut kekuasaan. Ya gitu. Tapi apa segitunya ya? Ya gitulah. Gue itu tuh kalau nggak salah kan, kalau misalkan udah dilanggar, otomatis kalian marah nggak sih kalau ada orang yang melanggar janji? Marah banget. Iya, rakyat pun kayak gitu, marah banget. Terus jadi tuh pertempuran antara TKR sama sekutu. Rakyat Indonesia yang ada di Semarang itu dipimpin kalau nggak salah sama Jenderal Sudirman. Wah, saya juga pernah baca sih peran Jenderal Sudirman tuh di situ. Oh ya? Ampun, kalian pada tahu nggak sih? Coba gue mau denger sudut pandang lo kayak gimana tuh perannya? Ternyata tuh ya peran Jenderal Sudirman penting banget di situ. Iya. Karena ternyata Jenderal Sudirman tuh berhasil menyatukan berbagai laskar, bayangin, sama itu buat bersama-sama sama itu TKR buat ngelawan sekutu, bayangin. Keren Mantep banget sih kan? itu. Karena susah banget tahu menyatuin orang-orang kayak gitu. Bener sih, itu hebat. Terus bahkan Jenderal Sudirman itu ikut mimpin langsung, bayangin, dan mengawasi jalannya keren. pertempuran itu. Ya ampun, keren banget itu. Bahkan ya, Sudirman tuh kayak berhasil menciptakan strategi. Kalian tahu nggak sih strateginya apa? Apa tuh? Gue tahu tuh strateginya. Apa tuh? Apa sih? Iya, coba dong. Jelasin dong. Strategi andalannya tuh perang gerilya. Jadi pas lagi lawan Belanda, dia nggak ngelawan secara terbuka di medan perang, tapi malah pindah-pindah terus, nyerang tiba-tiba, terus langsung mundur lagi ke hutan atau desa. Bikin musuh bingung dan capek sendiri nggak sih? Iya, bener bener banget. capek. Itu tuh nggak terduga gitu ya. Iya, keren sih. Padahal waktu itu beliau lagi sakit parah, tapi tetap ikut jalan kaki ratusan kilometer loh. Gokil. Sambil mimpin pasukan, gokil banget semangat juangnya ya. Bener banget. Harus dicontoh sih itu mah.
Dari yang tadi kalian jelasin tuh, pertempuran Ambarawa adalah kemenangan penting karena membuktikan tuh kalau pasukan Indonesia khususnya TKRI bisa melawan dan bahkan mengalahkan pasukan sekutu yang senjatanya lebih lengkap. Wah, Keren banget ya. Iya. gila Terus banget sih. mana lagi tuh kalau Jadi menurut lo? tuh kemenangan ini bisa rakyat Indonesia makin yakin negara kita bisa bertahan. Terus karena keberhasilannya tuh Jenderal Sudirman diangkat jadi panglima besar. Iya pantas ya dipanggilnya panglima besar. gitu ya, jenderal gitu. Ya karena dia kepemimpinannya dianggap luar biasa saat pertempuran itu, guys. Oh iya emang luar biasa banget ya. Keren Juga keren pasti keren. bangga banget Job kalau ya. di posisi Iya itu. iya. Iya ya, jadi tuh waktu perang di Ambarawa, Jenderal Sudirman itu luar biasa banget ya. Iya, Bener sih, banget, keren banget. menurut aku. Sampai heran Iya, nih. Dalam kondisi tubuh nggak fit, dia tetap turun ke medan perang dan bukannya asal maju, dia pakai strategi gitu. Yang tadi yang udah dijelasin itu kan Oh, iya, strateginya. Benar. Terus gimana tuh? Terus juga Jenderal Sudirman itu menunjukkan keberanian dan kepemimpinan yang luar biasa banget kan. Bagus Mantap dicontoh sih. Iya. Yang lebih menginspirasi lagi, dia nggak mikirin kemenangan, tapi juga kesejahteraan pasukannya dipikirin. Hebat Jadi banget. nggak pentingin diri sendiri gitu ya. Heeh. Harus dicontoh sih itu. Iya iya. Karena kebanyakan Kayak mentingin Sekarang mah pribadi iya, dewe, nggak benar-benar. mentingin rakyat. Iya, pemimpin kayak gitu, apalagi sekarang gitu kan, itu udah langka banget pemimpin yang Banget sih, kuat. Jujur kayak gitu. Iya. Jarang yang kayak gitu ya. Iya, harusnya pemimpin zaman sekarang bisa belajar dari beliau kan. bukan cuma mentingin diri sendiri aja ya. Iya, harus mentingin. Pentingin rakyatnya. Dengerin tuh ya para pemerintah. Maaf ya. Seru banget ya geng hari ini bahasan kita. Seru banget. Mantap ya. Jadi banyak pelajarannya. Iya, kita Tapi- sebagai manusia harus tahu apa itu. Ya kita tuh emang Pertempuran harus Ambarawa. menjelajahi sejarah juga ya dulunya tuh gimana. Karena ternyata sekeren itu. Mantap Iya sih. Good job. Kita tuh harus Contoh nggak sih? Iya bener banget, kita terus mencontoh para pahlawan ya. Keren sih dia mau Karena dia kayak mentingin iya maksudnya kayak mau gitu loh. Berjuang. Berjuang gitu. Tanpa mentingin diri dia sendiri. Iya bener keren sih. Nggak egois. Sekarang kan jarang yang kayak gitu ya. Iya benar. Iya udah mending sekarang kita Udah, tidur tidur aja karena Bye. sama. Bye bye guys. Thank you.